Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fariz Yusuf, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun, Fakultas Agama Islam, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya mengenai materi Ulumul Quran sebagai pemenuhan tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh dosen Dr. Ahmad Alim MA. Mengenai materi yang telah saya rangkum dalam presentasi ini adalah yang pertama, Al-Quran sebagai kitab wahyu, yang kedua mengenai asbabun nuzul, yang ketiga mengenai nasikh dan mansukh, yang keempat mengenai permisalan dalam Al-Quran, yang kelima mengenai muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran, dan yang terakhir adalah i'jaz Al-Quran. Baik, yang pertama di sini Al-Quran sebagai kitab wahyu. Yang pertama, definisi mengenai Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran diambil dari kata qara'a qira'atan Qur'anan, yang berarti atau yang artinya adalah menyatukan atau menggabungkan, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 17-18, Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Al-Quran ini berawal katanya adalah Al-Qira'ah, yang mana Al-Qira'ah ini adalah bentuk masdar dari kata qara'a qira'ah qira'atan Qur'anan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qiyamah tadi, yang artinya adalah sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu wahai Muhammad dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kata Al-Quran dikhususkan untuk menamakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kata ini menjadi kata yang khusus. Lafal Al-Quran disebut untuk Al-Quran secara keseluruhan, serta untuk setiap ayat Al-Quran. Ketika seseorang mendengar bacaan satu ayat atau keseluruhan dari Al-Quran, maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut sedang membaca Al-Quran. Al-Quran tidak bisa didefinisikan dengan definisi logika yang memiliki jenis, pasal, dan ciri-ciri khusus dalam arti sebagai definisi hakiki. Definisi hakiki Al-Quran adalah mengingatnya dengan bentuk yang dikenal di dalam pikiran atau disaksikan secara nyata. Misalnya, kita menunjuk ke arah Al-Quran dalam bentuk tulisan di dalam mushaf atau dibaca dengan lisan. Lalu kita mengatakan inilah Al-Quran yang ada di antara dua sampul kitab, atau Al-Quran adalah surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ulama menyebutkan sebuah definisi untuk mempermudah maknanya dan membedakannya dengan kitab-kitab yang lain. Mereka mendefinisikan Al-Quran, yakni di sini Al-Quran secara istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di sini dijelaskan mengenai definisi wahyu. Wahyu adalah tanzil atau munazzal, yang artinya diturunkan secara langsung. Dalam artian, apa yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah murni sebagai firman Allah Subhanahu wa taala secara utuh, tidak terkandung di dalamnya penafsiran dan pengalihan bahasa oleh malaikat atau oleh Nabi sendiri. Selanjutnya di sini dijelaskan beberapa pendapat mengenai cara Allah mewahyukan Al-Quran. Pendapat yang pertama yaitu Jibril menerima Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala melalui pendengaran dengan lafal yang khusus. Adapun pendapat yang kedua yaitu Jibril menghafal Al-Quran dari Lauhul Mahfuz kemudian dibacakan kepada Rasulullah SAW. Dan yang pendapat
Yang ketiga adalah makna Al-Quran disampaikan kepada Jibril dan lafal-lafalnya dari Jibril atau dari Nabi Muhammad SAW. Menurut Syekh Manna Al-Qattan dalam kitabnya Ulumul Quran, beliau berpendapat bahwa pendapat pertama adalah pendapat yang paling tepat. Dan pendapat ini menurut beliau dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua yaitu mengenai materi asbabun nuzul. Asbabun nuzul atau sebab turunnya sebuah ayat terjadi karena dua peristiwa. Yang pertama yaitu terjadinya suatu peristiwa, kemudian Al-Quran turun berkaitan dengan peristiwa tersebut. Contoh dari hal ini yaitu pada sebuah riwayat kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214. Ketika ayat ini turun, Rasulullah kemudian keluar hingga naik ke bukit Safa, lalu beliau memanggil-manggil semua orang dengan berkata, wahai semua orang. Kemudian orang-orang Mekah pun berdatangan, lalu beliau berkata, apa pendapat kalian jika aku sampaikan pada kalian bahwa di lembah ini ada sekelompok pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian? Apakah kalian percaya kepadaku? Mereka menjawab, ya kami tentu akan percaya. Kami tidak pernah melihatmu berdusta. Kemudian beliau menyampaikan, sungguh aku mengingatkan siksa berat yang tengah menanti kalian. Kemudian Abu Lahab tiba-tiba berkata, celakalah engkau wahai Muhammad, untuk inikah engkau kumpulkan kami? Kemudian Abu Lahab beranjak pergi, lalu turunlah ayat, tabbat yada abi lahabi wa tabb, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Al-Quran surah Al-Lahab ayat 1. Kemudian yang kedua, asbabun nuzul terjadi karena Rasulullah ditanya tentang sesuatu oleh sahabat atau oleh orang-orang di zaman beliau. Kemudian Al-Quran turun berisi penjelasan hukum terkait dengan pertanyaan yang diajukan. Contohnya yaitu adalah Al-Quran surah Al-Isra ayat 85. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Saat ada yang bertanya kepada Rasulullah mengenai ruh, maka Al-Quran turun menjelaskan ruh, yang artinya dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Al-Quran surah Al-Isra ayat 85. Kemudian yang ketiga mengenai materi nasikh wa mansukh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir." Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Kemudian mengenai pengertian nasikh dan mansukh. Nasikh dalam ulumul Quran diartikan sebagai sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan. Maka arti atau maksud dari mansukh artinya adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dan dipindahkan. Menurut Syekh Manna Al-Qattan, beliau menjelaskan bahwa nasikh adalah menghapus hukum syar'i dengan khitab syar'i, sedangkan mansukh adalah hukum yang dihapuskan. Kemudian mengenai macam-macam nasikh. Jenis yang pertama, menasikh Al-Quran dengan Al-Quran. Jenis kedua, menasikh Al-Quran dengan As-Sunnah. Jenis yang ketiga, menasikh Al-Quran dengan hadis mutawatir. Dan jenis yang keempat, menasikh As-Sunnah dengan Al-Quran. Adapun hikmah adanya nasikh dan mansukh, yaitu yang pertama,
menjaga kemaslahatan para hamba. Yang kedua, untuk tahapan menuju kesempurnaan. Yang ketiga, sebagai ujian bagi mukallaf. Dan yang keempat, memberikan kebaikan dan meringankan beban kaum muslimin. Apabila nasikh beralih ke kondisi yang lebih berat, berarti ada tambahan pahala. Dan jika beralih ke kondisi yang lebih ringan, berarti ada kemudahan di dalamnya. Kemudian cara mengetahui nasikh dan mansukh, yaitu caranya ada 3. Yang pertama, adanya dalil yang tegas dari Nabi atau dari seorang sahabat. Kemudian adanya ijma' umat Islam bahwa ini nasikh dan yang itu mansukh. Yang ketiga yaitu mengetahui mana khitab yang turun terlebih dahulu dan mana yang turun belakangan menurut urutan waktu. Kemudian yang keempat, mengenai materi permisalan atau amsal dalam Al-Quran. Adapun definisi perumpamaan atau amsal, yaitu dalam bahasa Arab artinya memunculkan makna dalam bentuk konkret sehingga menghasilkan sesuatu yang mudah untuk dipahami. Pengertian yang lain yaitu menampakkan pengertian yang abstrak dalam ungkapan yang indah, singkat, dan menarik yang mengena dalam jiwa, baik dengan bentuk tashbih maupun majaz mursal. Menurut Ibnu Qayyim, pengertian amsal, beliau menjelaskan dalam kitabnya yaitu Amsalul Quran, bahwa perumpamaan adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu di dalam hukumnya, mendekatkan sesuatu yang dipahami akal dengan objek nyata agar mudah dipahami, atau mendekatkan salah satu di antara dua objek nyata dengan yang lain, dan menganggap salah satunya seperti yang lain. Adapun jenis-jenis perumpamaan itu ada 3. Yang pertama yaitu perumpamaan yang jelas, yaitu secara jelas menyebut kata misal atau menunjukkan tashbih. Perumpamaan jenis yang kedua yaitu adalah perumpamaan yang terpendam, yaitu tidak secara jelas menyebut lafal perumpamaan atau kata misal. Dan yang ketiga yaitu jenis perumpamaan yang bebas, yaitu rangkaian kalimat bebas yang tidak secara jelas menyebut kata tashbih atau misal. Selanjutnya yaitu faidah-faidah adanya perumpamaan. Yang pertama, menampakkan sesuatu yang dapat dipahami oleh akal. Sebab makna-makna yang abstrak baru bisa tertanam kuat di dalam pikiran manakala dibentuk dalam objek nyata dan mudah dipahami. Seperti perumpamaan yang Allah buat untuk orang-orang yang berinfak karena riya, bahwa ia tidak mendapatkan pahala apapun dari infak yang ia berikan, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang kedua, faidahnya yaitu memperlihatkan sesuatu yang tidak tampak di depan mata menjadi terlihat nyata. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila.
Kemudian faidah yang ketiga yaitu sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan jiwa. Sebagaimana Allah berfirman seperti ketika membuat perumpamaan tentang kondisi orang yang berinfak, karena manfaat dari infak yang ia berikan akan memberikan banyak kebaikan baginya. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang infakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Kemudian faidah yang selanjutnya yaitu untuk menimbulkan keengganan karena gambaran perumpamaan yang dibuat tidak disukai oleh jiwa. Sebagaimana contoh hal ini adalah firman Allah terkait larangan ghibah atau ngomongin orang. Allah berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Kemudian faidah yang selanjutnya yaitu untuk memuji sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait para sahabat, "Dzalika matsaluhum fit Taurah wa matsaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar." Demikianlah sifat-sifat mereka yaitu para sahabat yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Al-Quran Surah Al-Fath ayat 29. Kemudian faidah yang terakhir adalah perumpamaan lebih melekat di dalam jiwa, lebih sempurna dalam memberikan nasihat, lebih kuat dalam menyampaikan nasihat, dan lebih lurus dalam meyakinkan. Sebagaimana Allah banyak menyebut perumpamaan di dalam Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran. Allah berfirman, "Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat mempelajari pelajarannya." Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 27. Dan juga di ayat yang lain Allah berfirman, "Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu." Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 43. Nabi juga membuat perumpamaan dalam hadis. Para da'i di setiap masa juga membuat perumpamaan untuk membela kebenaran dan menegakkan hujah. Para tenaga pengajar juga membuat perumpamaan dan menjadikannya sebagai salah satu media untuk menjelaskan, menimbulkan keinginan murid, juga sebagai metode pendidikan dalam memberikan dorongan dan peringatan, pujian dan celaan. Kemudian materi yang terakhir adalah mengenai i'jaz Al-Quran. Pengertian i'jaz Al-Quran secara bahasa. Kata i'jaz berasal dari kata ajiz yang berarti kelemahan atau ketidakmampuan. Kata i'jaz adalah bentuk nominat verbal dari kata ajaza yang berarti mendahului. Dengan demikian istilah al-i'jaz al-ilmi atau kemu'jizatan ilmiah Al-Quran mengandung makna bahwa sumber ajaran agama itu telah mengabarkan kepada kita tentang fakta-fakta ilmiah yang kelak ditemukan dan dibuktikan oleh eksperimen sains umat manusia. Kemudian mengenai aspek kemukjizatan. Kemukjizatan secara bahasa, yaitu tidak dapat ditandingi bahasanya bahkan oleh orang Arab sendiri.
Kemudian aspek yang kedua yaitu kemukjizatan ilmiah, yaitu maksudnya terbukti kebenaran isi dari Al-Quran tersebut secara empiris. Dan aspek yang ketiga yaitu kemukjizatan secara syariat, yaitu maksudnya syariatnya sesuai atau cocok dengan fitrahnya manusia. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.